Sebelumnya, nama saya Jairan dan hari ini saya akan memberitakan tentang kronologi korupsi BLBI. Ini dimulai dengan tahun 1998 pada saat krisis ekonomi. Banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan karena itu Bank Indonesia mengundurkan uang negara sebagai pinjaman sebanyak 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Kucuran dana dilakukan lewat Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA), di mana BPPN mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI. BDNI memiliki hutang sebesar 47,2 triliun rupiah dan itu belum termasuk aset BDNI lainnya sebanyak 18,85 triliun rupiah. Aset tersebut merupakan kredit macet sehingga Jamsul Nur Salim dianggap melakukan misrepresentasi. Lalu BPPN meminta Jamsul Nur Salim untuk membayar hutangnya dengan aset lain, tetapi dia menolak. Pada tahun 2003, BPPN kemudian menggelar rapat dengan pihak Jamsul Nur Salim yang diwakili istrinya, yaitu Ici Nur Salim, guna menyelesaikan masalah piutang petambak di Pasena. Ici Nur Salim berkukuh bahwa aset tersebut tak bermasalah. Berikut ini adalah foto Jamsul Nur Salim dan istrinya. Pada tahun 2004, masalah BDNI ini menjadi penyelidikan kasus korupsi dan Megawati Soekarno Putri sewaktu menjabat presiden ikut campur dalam masalah ini. Megawati Soekarno Putri menyetujui pemberian surat keterangan lunas atau disebut juga dengan SKL kepada debitur penerima BLBI. Surat keterangan lunas tersebut ditandatangani oleh Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temanggung. Karena surat keterangan lunas tersebut, Syafruddin divonis penjara selama 15 tahun. Itu diperberat hukuman penjara yang biasa, yaitu 13 tahun. BPA melakukan penjualan hak tagih piutang dia di Pasena sebesar 220 miliar rupiah, padahal kewajiban atau utang Jamsul Nur Salim yang seharusnya diterima negara adalah sebesar 4,8 triliun rupiah. Selisih ini berjumlah 4,58 triliun rupiah dan dianggap sebagai kerugian negara. Pada tahun 2019, keputusan kasasi MA Syafruddin sebagai penerbit surat keterangan lunas kemudian dinyatakan bebas. Majelis Hakim menilai tidak ada pihak pidana yang dilakukan Syafruddin dalam menerbitkan SKL BLBI. Dalam tahun 2021, karena dianggap tidak ada upaya hukum lain, maka KPK memutuskan untuk mengeluarkan penghentian penyelidikan atas kasus BLBI. Pada tahun 2022, Jamsul Nur Salim melakukan pelunasan utang BLBI untuk Bank Dewa Ruci. Untuk hutang BLBI dan dari Bank BDNI yang pernah dimiliki Jamsul Nur Salim hingga saat ini masih terus ditagih pemerintah. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. 1. Bagaimana keterlibatan faktor sosial ekonomi dan politik memengaruhi kasus pelanggaran tersebut? Dari segi sosial, pemerintah ikut campur dalam kasus korupsi ini, dan dari segi ekonomi, kondisi ekonomi pada waktu itu memang lagi krisis, jadi mungkin Jamsul Nur Salim melakukan korupsi supaya dia bisa mendapatkan uangnya. Dari segi politik, pemerintah ikut dalam kasus korupsi ini supaya bisa selesai. Nomor 2, sejauh mana efektivitas hukum dan kebijakan pemerintah dalam mencegah pelanggaran tersebut? Pelanggaran tersebut adalah korupsi, dan menurut pendapat saya, efektivitas hukum dan kebijakan pemerintah belum efektif karena pada saat ini masih ada koruptor
lainnya yaitu Pertamina dan Timah. Korupsi Pertamina sampai 193,7 triliun rupiah dan Timah sampai 300 triliun rupiah. Nomor 3, bagaimana peran media dan masyarakat sipil dalam mengungkap dan menekan kasus pelanggaran hak yang dilakukan oleh institusi negara maupun korporasi. Peran media adalah memberikan informasi supaya pemerintah juga bisa tahu akan korupsinya, dan masyarakat sipil mencari dan memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi. Mengapa masih banyak kasus pelanggaran di Indonesia dan bagaimana strategi untuk mengubah kondisi tersebut? Menurut pendapat saya, kasus pelanggaran di Indonesia masih banyak karena hukum yang masih belum efektif, dan strategi saya adalah supaya hukum menjadi lebih tegas dan sanksinya lebih tegas lagi supaya bisa mencegah orang-orang untuk melanggar hukum tersebut.